Halo teman-teman semuanya, welcome back to channel Banyu. Di video kali ini saya akan mereview mungkin sedikit review lengkap ya. Cuman ini hanya berbagai aksesoris saja. Jadi bisa dibilang kita akan mereview aksesoris yang diberikan gratis dari pembelian Brica B25 Alpha Edition Mark II S ini teman-teman. Oke, seperti itu. Bisa dilihat di sini untuk ininya ya teman-teman, untuk di bagian depan ini kita sudah langsung lihat ada harganya. Jadi buat teman-teman yang nanya, harga udah langsung ada di bagian awal video. Harganya itu 1.290.000. Ini saya beli di offline store. Offline store-nya itu ya harga standar offline store lah. Misalkan teman-teman mau cari di marketplace juga lumayan harganya, lumayan lebih murah maksud saya. Jadi bisa dapat dari 1.100.000, 1.150.000 atau 1.200.000, itu relatif tergantung tokonya ya teman-teman. Dan pastikan kalau teman-teman mau belanja di marketplace, teman-teman cari yang sudah banyak pembelinya supaya lebih aman dan barangnya juga lebih pasti ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya di sini ada fitur singkat dan spesifikasi singkatnya di bagian depan. Fitur singkatnya itu di sini sudah 4K, terus ada dual LCD depan dan belakang, sudah support eksternal mikrofon. Dia juga untuk record video dan juga take shot foto dia sudah true color, jadi murni ya teman-teman, tanpa tuningan warna lain macam-macam ya. Terus juga ini waterproofnya bisa sampai kedalaman 40 meter. Itu untuk fitur singkat yang diberikan oleh B25 di bagian depan ini. Oke, terus ada spesifikasi singkatnya juga di sini. Untuk resolusi 4K-nya itu dia support di 30 fps dan dia juga ada 2.7K di 30 fps juga teman-teman, sama aja hanya beda resolusi. Dan terus untuk bagian foto dia untuk pixelnya itu 16 megapiksel dan juga bisa burst foto 10 frame per second ya. Jadi per detik teman-teman klik tombol shutternya itu bisa sekali 10 shoot gitu kan. Per 10 shoot tuh apa ya bilang ya teman-teman, per sekali tekan satu detik itu dia akan men-shoot 10 foto, seperti itulah ngomong-ngomong ya. Terus di sini juga sudah support ini teman-teman, wifi control view share. Oke, seperti itu untuk bagian depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Seperti ini. Untuk bagian sampingnya ya teman-teman. Bagian sampingnya ini ada inside the box atau di dalam box gitu kan. Apa aja yang di dalam box seperti itu. Oke. Terus di sini untuk isinya ada apa aja? Di sini ada 15 aksesoris teman-teman. Ini lengkapnya 15 aksesoris ya. Cuma di dalam nggak semuanya lengkap karena ada beberapa bagian aksesoris yang sudah saya pakai, jadi nggak ada di dalam box. Oke, kita baca dulu satu. Pertama itu ada unitnya ya, sudah pasti kita dapat unitnya B25 Alpha Edition Mark II S nya ya. Terus selanjutnya itu ada waterproof casing untuk teman-teman record sambil main air atau segala macam ya, ada waterproof casing juga. Terus di sini juga ada handlebar mounting. Handlebar mounting ini bisa digunakan oleh motovlogger teman-teman buat di handle motor. Biasanya juga handle motor, cuman kalau ada seperti ini handlebar mounting ini saya gunakan di stand teman-teman buat merekod video seperti ini menggunakan smartphone. Jadi ini handlebar mounting ini saya bisa gunakan untuk merekod video ini, makanya dia nggak ada di dalam box nanti ya. Terus untuk selanjutnya itu ada quick release mounting. Quick release mounting ini bisa digunakan oleh orang-orang yang menggunakan di ini teman-teman, di biasanya ya
quick release mounting itu di dashboard mobil atau di helm, bisa di ini juga, bisa di di tempat datar seperti meja, tembok, kaca, dan juga mungkin kalau untuk vlogger tuh selain di helm juga bisa di tangki motor atau di windshield motor ya teman-teman. Dan kalau misalkan di balapan tuh bisa di bodi samping ya, di bumper apa segala macam tuh, berbagai macam. Jadi bisa dibilang quick release mounting ini adalah universal mounting atau universal accessories. Dan quick release mounting ini nggak hanya quick release mounting saja, dia tidak akan bisa digunakan bila tidak menggunakan base mounting. Jadi yang nempel ke permukaan itu adalah base mountingnya, dan quick release mountingnya itu dipasang ke base mounting teman-teman, seperti itu. Dan saya disini bisa pastikan bila teman-teman menggunakan quick release mounting harus ada base mounting juga. Kalau misalkan teman-teman nggak ada base mountingnya, itu akan percuma teman-teman, atau useless ya, tidak berguna. Jadi dia itu benar-benar sepaket. Jadi dimana ada base mounting di situ ada quick release, dimana ada quick release di situ ada base mounting, teman-teman, seperti itu. Terus untuk selanjutnya ada quick release mounting lagi, ada tripod mounting teman-teman. Tripod mounting ini biasanya digunakan oleh orang yang ingin ini teman-teman, biasanya kan kalau pengen pakai tripod. Kalau tripod itu kan bautnya harus ada dratnya ya, sedangkan waterproof casing ini kan nggak ada dratnya. Jadi teman-teman perlu drat untuk masukkan tripod ke waterproof casingnya. Jadi teman-teman harus perlu menggunakan tripod mounting teman-teman, seperti itu. Jadi tripod mountingnya dipasang dulu ke waterproof casing dan baru tripodnya dikencangkan ke tripod mountingnya, seperti itu. Dan tripod mounting ini juga multifungsi, bisa juga digunakan ke monopod atau pot-pot lainnya ya, seperti Gorilla Pot. Terus ada banyak deh, seperti stand juga bisa kan. Intinya dia ini bisa dibilang universal teman-teman. Jadi hampir semua barang aksesoris yang diberikan oleh Brica ini adalah semuanya universal dan bisa digunakan di berbagai macam teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada 3 unit of pivot arms. 3 pivot arms-nya ini itu biasanya digunakan untuk mencari angle yang pas sesuai keinginan teman-teman ya. Biasanya itu digunakan di dashboard mobil. Sama ini biasanya kalau orang menggunakan pivot arm pasti menggunakan quick release juga teman-teman, rata-rata ya. Karena seperti motovlogger kan bisa taruh di helm. Kalau taruh di helm kan nggak bisa lurus, jadinya kan dia vertikal. Gimana cara horizontal? Cara horizontalnya teman-teman harus menggunakan pivot arms. Jadi dia dimiringin, ditekuk sampai menjadi angle yang diinginkan teman-teman, seperti itu. Jadi ini benar-benar pivot. Jadi untuk biasanya motovlogger tuh menggunakannya dari bawah itu ada base mounting yang nempel ke permukaan, terus quick release mounting, terus pivot arms. Dan misalkan menggunakan mikrofon, dia menggunakan skeleton casing, dan tidak menggunakan mikrofon bisa menggunakan waterproof casing. Bila menggunakan skeleton casing harus ada, sebelum skeleton casing itu ada tripod mounting ya teman-teman, seperti itu. Jadi susunannya seperti itu. Oke, lanjut ke charger unitnya. Di sini kita juga ada charger unit. Charger unit yang maksud di sini itu bukan batok ya teman. Charger unitnya itu adalah seperti docking charger atau charger baterai eksternal lah, seperti nanti kita lihat di dalam ada kok contohnya. Oke, selanjutnya itu base mounting itu sudah kita jelaskan ya. Oh iya, tidak lupa lagi kita cuma menggunakan baterai cadangan. Jadi kita dapat baterai tidak satu, kita dapat baterai 2. Yang satu sudah include di unitnya, di device-nya, dan satu lagi ada di dalam box, seperti itu. Selanjutnya di sini ada open back casing. Open back casing ini dia ada kayak 2 bolongan, 2 garis gitu untuk memasukkan strap. Biasanya open back casing ini itu gantinya open back yang biasa di waterproof casing ya teman-teman. Jadi open back casing ini dia itu buat dimasukin strap, dan biasanya orang-orang gunakan itu untuk ini teman-teman, yang hiking atau naik gunung tuh kan biasanya dia pakai tas ransel. Biasanya di situ teman-teman bisa strap itu dimasukin ke ransel ya, di dada, jadi seperti POV camera, atau juga bisa ditempel di jidat teman-teman. Biasanya juga ada juga supaya bikin POV kamera. Biasanya kalau yang nempel di jidat tuh apa ya, skater mungkin yang main skate, yang main BMX juga bisa seperti itu.
berbagai macam fungsi, dan ini juga universal seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke aksesoris selanjutnya, itu ada USB cable. Jadi USB kabelnya ini itu yang diberikan adalah bukan micro SD ya teman-teman, atau USB to USB. Jadi ini adalah USB to USB mini. Jadi dia sudah support HDMI port kan untuk B Pro 5 ini. Jadi teman-teman bisa menjadikan B Pro 5 ini webcam, atau bisa dibilang mirroring kamera ya ke laptop atau ke desktop seperti itu. Dan selain itu juga untuk USB kabel ini bisa menggunakan untuk ngecasnya di mana? Casnya di charging dock itu, di charger unitnya seperti itu. Dan tidak lupa selain itu dikasih open back casing, itu juga dapat strap pastinya, dapat strap 2 pasang ya, 2 pasang yang berbeda per pasangnya. Selanjutnya ada external mikrofon. Untuk external mikrofon ini kita dikasih gratis karena ini juga sudah support external mikrofon, makanya dikasih gratis. Kalau teman-teman nanti nanyain di dalam external mikrofon seperti apa, sekarang lagi saya gunakan seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa lihat di dalam seperti apa ya, karena lagi saya gunakan untuk external mikrofon itu sendiri. Nah, selain external mikrofon kita juga diberikan extendernya, atau bisa dibilang adapternya ya teman-teman. Adapternya itu dia ke jack 2,5 mm teman-teman. Sedangkan external mikrofon ini kan universal kan 3,5 mm, dan karena port atau jack yang ada di unitnya itu 2,5 mm, jadi kita langsung diberikan adapternya atau extendernya teman-teman, seperti itu. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Dan yang terakhir itu ada skeleton casing. Skeleton casing ini bisa digunakan kalau teman mau vlogger menggunakan tripod dan juga mikrofon. Teman bisa menggunakan skeleton casingnya ini karena dia lebih terbuka seperti itu. Oke. Terus untuk bagian sampingnya sekarang kita lihat ada apa? Ada spesifikasi untuk dari bagian sampingnya. Di sini ada sensornya. Untuk sensornya kamera ini sendiri itu menggunakan sensor 16 megapiksel dari Sony Exmor R image sensor ya teman. Terus untuk spesifikasi videonya dia menggunakan format MP4 H264 di 30 fps dengan 4 pilihan resolusi, yaitu 4K, 2.7K, 1080p dan 720p teman-teman, seperti itu. Dan terus untuk fotonya ini dia menggunakan format JPEG dengan 5 pilihan pixel, yaitu 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel paling terendah yang seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk lensa yang digunakan dia sudah fix fokus, dia bukan lensa f2.8 dengan zoomingnya itu 3 mm, dan untuk lensanya ini sudah wide angle lens 170 derajat. Oke. Dan sudah pastikan namanya action camera, pasti dia akan wide angle untuk lensanya. Cuman untuk derajatan wide angle dari B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ini adalah 170 derajat teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga ada LCD screen-nya, kan dia menggunakan depan dan belakang. Untuk LCD depan itu 0,5 inci monokrom LCD, hanya menampilkan indikator mode dan juga waktu dan detik ya, seperti itu. Dan untuk screen belakangnya ini dia 2 inci dengan LTPS LCD. Dengan layar utamanya dia bisa setting segala macam menu preview foto di LCD belakang ya teman-teman, seperti itu. Terus untuk spesifikasi portnya ini dia ada 4 port di unitnya. Yang pertama itu ada port USB untuk charge, jadi dia micro USB ya. Terus ada HDMI port untuk mirroring. Terus ada port 2,5 mm mic, dan juga ada port micro SD card teman-teman, seperti itu. Untuk memorinya ya, jadi cuma ada 4 port yang ada di dalam B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ini. Terus selanjutnya untuk bagian konektivitas dia sudah WiFi 802.11 dengan range up-nya itu 25 meter persegi teman-teman. 25 meter persegi itu sekitar ya 5 meter, 5 meter sekian ya, 5 meter ya, hitung aja 4,5 meter tuh udah paling jauh ya untuk konektivitasnya B Pro 5 ini. Lanjut ke
ke bagian storage. Untuk bagian storage-nya ini dia menggunakan micro SD dan juga sudah support micro SD HC, XC sampai kelas 10 teman-teman. Dan dia ini cuma maksimalnya di 64 GB, nggak bisa lebih seperti itu. Dan saya juga belum coba lebih dari 64 GB atau baca tidak, saya juga belum baca karena saya menggunakan memori 32 GB. Itu pun sudah cukup. Dan di sini untuk spesifikasi baterainya itu adalah 1000 mAh rechargeable lithium baterai. Itu per satu baterai teman-teman, mAh-nya adalah 1000 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya untuk dimensinya di sini teman. Dimensinya itu adalah 60 mm kali 41 mm kali 22 mm teman-teman. Dan untuk beratnya itu unit only-nya saja 65 gram tanpa menggunakan baterai, casing dan macam-macam lainnya. Jadi hanya unitnya saja itu 65 gram teman, cukup ringan. Kalau ditambah baterai dan juga casing sekitar 120-130 graman, nggak terlalu jauh untuk naiknya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu ada waterproofnya itu bisa sampai ke 840 meter. Untuk terus ada selanjutnya itu ada burst, dia bisa sampai 10 foto per shoot di 16 megapiksel di resolusi yang tertingginya. Untuk timelapse juga ada banyak pilihan dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, 30 dan 60 detik. Dan untuk exposure-nya sini dari -2 sampai +2 dengan 0,033 step value. Terus untuk loop recordingnya dia juga ada 4 pilihan dari off, 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Loop recording bisa digunakan buat teman-teman yang ingin nge-loop videonya terus menerus ya. Dan record card itu bisa teman-teman aktifkan loop recordingnya. Seperti itu ya. Kita di bagian kanan, bagian samping ya. Oke teman-teman, di sini untuk bagian terakhir ya teman-teman, bagian terakhir dari ini ya, penjelasan di luar boxnya. Karena nanti kita dalam box tidak akan melihat adanya user manual atau manual book, apalah itu akan ada teman-teman. Jadi semuanya sudah dijelaskan di bagian luar box seperti itu. Oke, untuk ini bagian terakhir ya, untuk software aplikasinya. Karena konektivitasnya di wifi ya teman-teman, jadi ada pasti ada aplikasinya. Dan untuk aplikasinya ini namanya B Pro 5 teman-teman. Dan dia sudah support untuk di OS Android dan juga iOS. Jadi buat HP teman-teman yang Apple atau Samsung, Oppo segala macam lah, semua HP bisa, selagi basisnya itu Android ya, atau iOS, dan menggunakan store-nya itu Google Play Store atau App Store. Seperti itu ya teman-teman. Terus ini ada fiturnya. Oke, di sini fitur lengkapnya ada 8 fitur teman-teman. Yang pertama itu ya sudah support merecord di resolusi 4K Ultra HD. Terus untuk wide angle-nya sudah 170 derajat. Oke, dan LCD-nya sudah dual LCD, dual LCD lebih tepatnya. Yang keempat itu sudah support loop recording. Yang kelima support burst foto. Yang keenam support time lapse juga atau modenya. Yang ketujuh dia sudah high speed recording.
yang ke-8 ini yang sangat spesial, sudah bisa support eksternal mikrofon teman-teman, supaya audio itu lebih baik lagi ya. Jadi dia perlu adanya eksternal mikrofon seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat di sini untuk bagian bawahnya. Ini dia impor dari PT Arta Mahadaya Anvia teman-teman, yang bertempatkan di Jalan Profesor Dr. Latu Menten nomor 19 Blok A23 ya. Di Jakarta, dengan negara pembuatnya itu di China teman-teman. Negara pembuatan itu di China, modelnya itu dia model dari Brika ini adalah Brika B25 Alpha Edition Mark 2S Wi-Fi action camera 4K 16 megapiksel teman-teman. Oke, sekarang kita buka aja. Teman-teman, ini seperti ini aksesorisnya ya. Teman-teman, kita jelas tadi dia itu seperti ini. Ini adalah aksesoris yang kita dapatkan gratis dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S, yaitu dari Brika. Jadi ini hanya sebagian teman-teman, jadi aslinya lebih banyak dan lebih lengkap daripada ini. Cuman udah sebagian juga barang-barang yang ada di sini itu sudah saya pakai teman-teman, jadi nggak bisa kita review seperti ulang seperti masih fresh ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa masih review, cuman dia sudah terpakai jadi kayak kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi yang ada dulu aja deh. Oke, mungkin kita dari yang paling kecil-kecil dulu ya, kayak ini contohnya. Kita pinggirinnya dulu teman-teman. Oke, ya seperti ini teman-teman. Ini apa ya bisa dibilang ya, adapter atau converter lah biasa orang-orang bilang ya. Converter dari jack 3,5 atau jack 2,5 mm teman-teman. Kenapa kita dikasih converter di sini? Karena jack yang ada di device-nya itu di B Pro 5 Alpha Edition itu dia jacknya belum jack mikrofonnya universal 3,5 teman-teman. Dia masih menggunakan jack audio yang 2,5 mm teman-teman. Oke, kita ambil dulu mungkin device-nya. Ini dia. Seperti ini ya. Ini teman-teman. Ini jack, ini namanya jack 2,5 teman-teman. Pas sama ini namanya jack 2,5. Dan ini 3,5 sebesar itu teman-teman. Mungkin kita ada contoh ya. Ini ada mikrofon. Kita dia nih ada contoh kabel jack 3,5 mm ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk jack 3,5 mm dan ini untuk jack 2,5 mm teman-teman. Seperti ini. Beda ya, dari panjang juga beda, dari segi ketebalan dan lebarnya juga beda teman-teman. Oke, ini 3,5 nih, dan ini jack audionya ya, ini nggak akan masuk teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan mikrofon eksternal menggunakan B Pro 5 Alpha Edition ini, teman-teman perlu menggunakan converternya ini teman-teman. Atau yang benar itu adalah extender ya teman-teman, extender buat eksternal mikrofon. Oke, misalkan ini kabel eksternal mikrofon teman-teman, kita colok ke extendernya atau converternya sampai bunyi klak, dan terus ini 2,5 baru kita colok ke device seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Ini ya dia, dan ini nanti nyolok ke mikrofon eksternal ya. Jadi seperti itu. Dan misalkan teman-teman ingin menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak bisa menggunakan casing ya, waterproof ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa asal pakai casing waterproof teman-teman atau langsung pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eksternal mikrofon dan juga ingin menggunakan casing untuk dipasang ke
tripod, monopod atau gorilla pod itu ada casing tersendiri, namanya skeleton casing teman-teman. Dia itu bentuknya seperti ini namanya skeleton casing. Dan kita juga dikasih apa ya, kayak penjepitnya gitu deh buat bikin POV video ya biasanya. Iya, orang-orang yang kalau teman-teman suka lihat bikin POV video itu biasanya menggunakan casing seperti ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu Pro nya. Aduh, pencet hidup, baterainya habis teman-teman. Oke. Seperti ini ya skeleton casing. Pastikan tombol ini enggak tertekan ya teman-teman, karena ini tombol shutter, tombol up and down, tombol power. Terus ini ada, nah ini kan masih bisa dicolok nih teman-teman untuk jack audionya. Nah tinggal colok seperti itu, dan baru deh kita bisa menggunakan sambil menggunakan tripod ya. Ini saya ada mini tripod cuma udah rusak, nggak apa, kita coba aja. Ini seperti ini buat teman-teman nge-vlog mungkin di outdoor seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau mau dari atas juga bisa, ada dratnya. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti itu kalau menggunakan skeleton casing dan juga eksternal mikrofon ya teman-teman. Jadi harus menggunakan casing dari skeleton casing. Ini juga skeleton casing ini kita dikasih gratis dari pembeliannya, jadi teman-teman gak usah beli exclude di luar pembelian ya. Jadi teman-teman udah pastikan dapat ini, dan juga teman-teman, oke, kita copot kabelnya, kita pinggirin dulu ya. Dan juga teman-teman dapat penjepit seperti ini untuk membuat POV video. Biasanya ini orang-orang dijepit ke ini teman-teman, dijepit ke kerah baju ya, atau kerah jaket, atau bisa juga dijepit ke topi supaya lebih menjadi POV. Biasanya skater teman-teman. Oke. Ini cara masukinnya adalah dijepit gitu ya teman-teman. Kita jepit dulu nih sebelum kita masukin supaya lebih gampang. Nah, udah masuk tinggal didorong aja sampai bunyi klak teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman jepitnya ini. Terus teman-teman gak usah khawatir kalau LCD-nya kelihatan, karena teman-teman bisa melihat mode dan juga berapa menit nge-record dan baterai sisa berapa dan konektivitas itu semua ada di bagian front LCD teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa ngeliat dari belakang seperti itu, karena ini fungsinya belakang ini ya kurang lebih buat setting di pengaturan, terus juga buat nge-preview foto sama video yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi seperti itu aja. Sisanya ya untuk indikator mode yang sedang dipakai itu bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Meskipun ini monokrom LCD ya, cuman ya berfungsi juga lah. Oke, sekarang kita cara copot ini itu adalah dicubit atau ditekan seperti ini ya, dan didorong ke atas dan langsung aja. Oke, terus kita copot device nya teman-teman seperti itu. Dan ini karena jarang saya pakai, jadi saya masukin aja lagi ya. Terus tadi ini ya, adapternya juga. Seperti ini. Terus karena tadi terakhir kita bahas casing, mungkin selanjutnya kita casing lagi aja kali ya. Seperti ini, udah waterproof casing namanya. Ini dia bahannya akrilik dan plastik, dan juga ini apa nih, stainless atau aluminium teman, atau besi, saya juga kurang paham. Ini bahannya seperti stainless ya. Di sini mungkin ada 3 material bahan teman, stainless, akrilik, dan juga plastik. Seperti itu ya. Oke, kita buka.
sini juga keren teman-teman, ada kayak embossan gitu, embossan tulisan B Pro di bagian sini nih, cukup keren. Oke, ini ada buat tekannya tuh ya, dan ada juga pengunciannya supaya nggak lepas. Ini sini ada 4 tombol. Dan sedikit tips sebelum masukkan B Pro 5 nya ke dalam waterproof casing, teman-teman kan dapat ini nih. Oke, ini namanya microfiber. Jadi alangkah baiknya dilap dulu menggunakan microfiber ya, dari segi dalam casing nih, apalagi terutama buat di ini ya, buat di lensanya. Dan dilap gitu aja. Yang penting tidak kotor ya teman. Udah, dan jangan lupa ini bagian LCD buat nge-preview. Jika bagian casing sudah, jangan sampai ada yang tersentuh. Dan sekarang kita ke bagian kamera teman-teman. Di sini bagian kamera paling penting adalah di bagian lensa, paling utama ya teman-teman. Kalau bagian lensa jangan lupa ini LCD belakang ya, supaya jelas reviewnya, dan juga LCD depan. Dan baru deh kita masukin. Dan teman-teman kalau sudah masukin B Pro ini jangan langsung dikunci gini ya, itu dia masih punya sela-sela. Jadi teman-teman ini tekan dulu sampai rapat. Nah, tekan lagi nih. Nah, rapat ya. Oke. Sudah seperti itu, dan ini semuanya rapat teman-teman, gak ada celah sedikit pun. Jadi seperti ini. Sekarang yang ngebun adalah ini adalah aksesoris yang kita dapatkan gratis dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition Mark II S, yaitu dari Brica. Jadi ini hanya sebagian teman-teman, jadi aslinya lebih banyak dan lebih lengkap daripada ini. Cuman udah sebagian juga barang-barang yang ada di sini itu sudah saya pakai teman-teman, jadi nggak bisa kita review seperti ulang seperti masih fresh ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa masih review, cuman dia sudah terpakai jadi kayak kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi yang ada dulu aja deh. Oke, mungkin kita dari yang paling kecil-kecil dulu ya, kayak ini contohnya, kita pinggirin aja dulu teman-teman. Oke, ya seperti ini teman-teman. Ini apa ya bisa dibilang ya, adapter atau converter lah biasa orang-orang bilang ya, converter dari jack 3,5 atau jack 2,5 mm teman-teman. Kenapa kita dikasih converter di sini? Karena jack yang ada di device-nya itu di B Pro 5 Alpha Edition itu dia jacknya belum jack mikrofonnya universal 3,5 teman-teman. Dia masih menggunakan jack audio yang 2,5 mm teman-teman. Oke, kita ambil dulu mungkin device-nya. Ini dia. Seperti ini ya. Ini teman-teman. Ini jack, ini namanya jack 2,5 teman-teman. Pas sama ini namanya jack 2,5. Dan ini 3,5 sebesar itu teman-teman. Mungkin kita ada contoh ya. Ini ada mikrofon. Kita dia nih ada contoh kabel jack 3,5 mm ya. Oke, seperti ini untuk jack 3,5 mm. Tadi ini untuk jack 2,5 mm teman-teman. Seperti ini. Beda ya. Dari panjang juga beda, dari segi ketebalan dan lebarnya juga beda teman-teman. Oke, ini 3,5 nih, dan ini jack audionya ya, ini nggak akan masuk teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan mikrofon eksternal menggunakan B Pro 5 Alpha Edition ini, teman-teman perlu menggunakan konverternya ini teman-teman. Atau yang benar itu adalah extender
ya teman-teman, extender buat external mikrofon. Oke, misalkan ini kabel external mikrofon teman-teman, kita colok ke extendernya atau converternya sampai bunyi plug, dan terus ini 2,5 baru kita colok ke device seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Ini ya dia, dan ini nanti nyolok ke mikrofon eksternal ya, jadi seperti itu. Dan misalkan teman-teman ingin menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak bisa menggunakan casing ya, waterproof ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa asal pakai casing waterproof teman-teman, atau langsung pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eksternal mikrofon dan juga ingin menggunakan casing untuk dipasang ke tripod, monopod atau gorilla pod, itu ada casing tersendiri namanya skeleton casing teman-teman. Dia itu bentuknya seperti ini namanya skeleton casing. Dan kita juga dikasih apa ya, kayak penjepitnya gitu deh, buat bikin POV video ya biasanya. Iya, orang-orang yang kalau teman-teman suka lihat bikin POV video itu biasanya menggunakan casing seperti ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu B Pro nya. Aduh, pencet hidup, baterainya habis teman-teman. Oke. Seperti ini ya skeleton casing. Pastikan tombol ini enggak tertekan ya teman-teman, karena ini tombol shutter, tombol up and down, tombol power. Terus sini ada, nah ini kan ada masih bisa dicolok nih teman-teman untuk jack audionya. Nah tinggal colok seperti itu, dan baru deh kita bisa menggunakan sambil menggunakan tripod ya. Ini saya ada mini tripod, cuma udah rusak, nggak apa, kita coba aja. Ini seperti ini buat teman-teman nge-vlog mungkin ya udah seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau mau dari atas juga bisa, ada dratnya. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti itu kalau menggunakan skeleton casing dan juga eksternal mikrofon ya teman-teman. Jadi harus menggunakan casing dari skeleton ini, skeleton casing. Ini juga skeleton casing ini kita dikasih gratis dari pembeliannya, jadi teman-teman gak usah beli exclude di luar pembelian ya. Jadi teman-teman udah pastikan dapat ini, dan juga teman-teman, kita copot kabelnya, kita pinggirin dulu ya. Dan juga teman-teman dapat penjepit seperti ini untuk membuat POV video. Biasanya ini orang-orang dijepit ke ini teman-teman, dijepit ke kerah baju ya, atau kerah jaket, atau bisa juga dijepit ke topi supaya lebih menjadi POV. Biasanya skater teman-teman. Oke. Ini cara masukinnya adalah di gitu ya teman-teman. Kita jepit dulu nih sambil kita masukin supaya lebih gampang. Nah, kalau udah masuk tinggal didorong aja sampai bunyi klak teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini tinggal teman-teman jepitnya nih. Teman-teman gak usah khawatir kalau LCD-nya kelihatan, karena teman-teman bisa melihat mode dan juga berapa menit nge-record dan baterai sisa berapa dan konektivitas itu semua ada di bagian front LCD teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa ngeliat dari belakang seperti itu, karena ini fungsinya belakang ini ya kurang lebih buat setting di pengaturan, terus juga buat nge-preview foto sama video yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi seperti itu aja. Sisanya ya untuk indikator-indikator mode yang sedang dipakai itu bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Meskipun ini monokrom LCD ya, cuman ya berfungsi juga lah. Oke, sekarang kita cara copot ini itu adalah dicubit atau ditekan seperti ini ya, dan didorong ke atas dan langsung ya. Oke, terus kita copot device-nya teman-teman, seperti itu. Dan ini karena jarang saya pakai, jadi saya masukin aja lagi ya.
terus tadi ini ya, adapternya juga. Nah, seperti ini. Terus karena tadi terakhir kita bahas casing, mungkin selanjutnya kita casing lagi aja kali ya. Seperti ini, ada waterproof casing namanya. Ini dia bahannya akrilik dan plastik, dan juga ini apa nih, stainless atau aluminium teman, atau besi, saya juga kurang paham. Ini bahannya seperti stainless ya. Di sini mungkin ada 3 material bahan teman, stainless, akrilik, dan juga plastik. Seperti itu ya. Oke, kita buka. Di sini juga keren teman-teman, ada kayak embossan gitu, embossan tulisan Bepro di bagian sini nih. Cukup keren. Oke, ini ada buat tekannya tuh ya, dan ada juga pengunciannya supaya nggak lepas. Ini saya ada 4 tombol. Dan sedikit tips sebelum masukkan Bepro 5 nya ke dalam waterproof casing, teman-teman kan dapat ini nih. Oke, ini namanya microfiber. Jadi alangkah baiknya dilap dulu menggunakan microfiber ya, dari segi dalam casing nih, apalagi terutama buat di ini ya, buat di lensanya. Dan dilap gitu aja. Yang penting tidak kotor ya teman. Udah, dan jangan lupa ini bagian LCD buat nge-preview. Jika bagian casing sudah, jangan sampai ada yang tersentuh. Dan sekarang kita ke bagian kamera teman-teman. Di sini bagian kamera paling penting adalah di bagian lensa, paling utama ya teman-teman. Kalau bagian lensa jangan lupa ini LCD belakang ya, supaya jelas reviewnya, dan juga LCD depan. Dan baru deh kita masukin. Dan teman-teman kalau sudah masukin Bepro ini jangan langsung dikunci gini ya, itu dia masih punya sela-sela. Jadi teman-teman ini tekan dulu sampai rapat. Nah, tekan lagi nih. Nah, rapat ya. Oke. Sudah gitu. Dan ini semuanya rapat teman-teman, gak ada celah sedikit pun. Oke, seperti ini. Sekarang yang membuat adalah casingnya ya, bagian terpenting aja nih, seperti panel lensa, depannya front LCD, juga depannya back LCD teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini karena udah kita pakai, kita lipat aja ya, karena ini nggak boleh kotor teman-teman. Tadi kan microfiber. Oke, selanjutnya itu selain kita dapat back casing yang transparan polos gini, kita juga dapat back casing yang open teman-teman. Jadi dia ada bolongannya, 2 garis, seperti 2 garis gitu bolongannya. Dan dia ini itu buat masukin strap teman-teman. Biasanya yang menggunakan waterproof casing sambil menggunakan open back casing ini biasanya orang-orang yang lagi hiking teman-teman, naik gunung kan biasanya kan dia megang susah tuh, karena dia megang apa ya, yang buat nancep-nancepin tuh teman-teman. Terus juga mereka bawa tas berat, otomatis kan susah juga kalau mau pegang kamera. Jadi kameranya ini bisa ditaruh di bagian ransel-ransel tas teman-teman, jadi di depan dada gitu, seolah-olah mereka membuat video VOV juga bisa menggunakan ini. Tapi satu lagi yang tidak bisa menggunakan earphone teman-teman. Tapi nggak apa-apa,
karena lumayan di gunungan juga embun, supaya tidak berembun gitu ya untuk lensa saya. Jadi ya lumayan lah pakai ini untuk casing. Ini masih baru teman-teman, ini juga gratis dapat dari pembeliannya. Di sini ada busanya 4 untuk menahan back LCD nya, dan sama juga ada 4 busa untuk menahan back LCD nya ya, seperti itu. Dan ini saya nggak pernah pakai. Oke, sekarang kita pinggirin. Terus untuk strapnya itu seperti ini teman, kita dapat 2 buah pasang strap ya. Gimana bilang, 2 pasang strap gitu ya, dapat 2 pasang strap. Oke, 2 strap biasa dan 2 strap velcro ya teman-teman. Kalau memang atau velcro itu adalah strap yang krakrek teman-teman. Oke, dia seperti ini. Ini yang besar nih untuk yang biasanya yang kain, dan yang velcro ini tipis-tipis teman. Ini ya. Oke, kita buka untuk velcro nya seperti ini. Oke, terus tinggal kita pasang aja nih. Oke, teman-teman, kita pasang ngotak aja ya. Nah, sudah seperti ini, dan waktunya kita tes tarik sekarang, apakah dia kuat. Oh, enggak teman, enggak kuat ya. Coba kita rapetin lagi, kurang rapat. Ini ya, lumayan kuat teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk velcro strapnya lumayan kuat ya, ini pakai tenaga teman-teman untuk nariknya. Oke, lumayan. Seperti ini, dan ini velcro strapnya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke, setelah velcro strap itu saya ada strap yang biasanya. Ini semua produk yang saya review di sini tuh semuanya gratis itu teman, nggak ada yang benar-benar beli di luar pembelian B Pro, jadi semuanya ini gratis. Ya jelas. Jadi di sini ada ini biasa ya, kain. Dan ini lebih panjang daripada strap yang tadi, dan mungkin saya berani jamin ini lebih kokoh daripada strap yang velcro tadi teman-teman, karena dia ini, bayangin teman-teman ya. Coba kita pasang ya, sebelum kita pasang teman-teman masukin nih kertas ke bawah, terus kan misalkan di jepitan udah tahan di jepitan teman-teman, dan ini dia ke atas teman-teman dari bawah, ambil celah yang di belakang jepitannya seperti ini. Belum tarik aja nih tuh, terus teman-teman kencengin, kan jadinya dia ditahan 2 tuh, 1, 2, otomatis lebih kuat teman-teman. Ini tenaga lebih besar daripada nyoba velcro tadi ya, bener-bener kuat teman-teman. Siapun ini strapnya, wow. Nih kita coba lagi ya, lagi strap dari
gratisan membeli action cam teman-teman. Kuat baja ya. Oke, semua masuknya. Nah, dikit lagi ya. Oke, kita tekan dan baru kita kencengin. Seperti ini ya. Oke, ini dia seperti ini. Oke, ini kita coba tarik ya. Terlalu kuat sih teman-teman, jadi bisa dibilang ini strap lebih worth it digunakan daripada strap velcro tadi ya. Ini lebih jos ya. Oke, karena ini juga kain dan juga dijepit ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lipat lagi karena kita juga tidak pakai ini. Kita lipat-lipat aja. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk review strap yang diberikan gratis oleh Bipro 5 ya. Sekarang kita masukkan lagi karena sekali lagi saya bilang karena saya tidak pernah menggunakan strap. Oke, sekarang kita masukin lagi plastiknya ke habitatnya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita dikasih juga teman-teman, kasih ini charging dock, baterai cadangan, stiker, memang dikasih gratis. Seperti ini ya. Ini untuk baterai cadangannya kita keluarin, masih diplastikin karena belum pernah saya pakai juga. Oke, ini charging dock, ini baterai, dan ini stiker. Dan ini stiker yang nggak pernah saya pakai satu pun. Masih ori ya. Seperti ini. Nah, terus untuk charging docknya ini dia ada 2 slot karena kita juga dihitung-hitung kita dapat 2 baterai, yang satu dikasih baterai cadangan, satu lagi sudah tertempel di device-nya. Selain itu, ini juga uniknya dia bisa menggunakan micro USB dan juga mini USB teman-teman. Di sini ada indikator lampunya ya, pas lagi ngecas. Ini ada tulisannya CH1 CH2, yaitu channel 1 dan channel 2. Di sini ada petunjuk plus minusnya nih untuk CH1 dan CH2. Oke, kita coba. Oke, ada plus minusnya nih, kita pasin aja dan ya langsung masuk teman-teman. Operator kan langsung masuk sekali aja nih, tuh udah segitu doang. Dan terus untuk baterainya ini itu berkapasitas 1000 mAh ya teman-teman. Bipro 5 sendiri berkapasitas 1000 mAh, normal standar berarti kita dapat baterai yang sama. Dan di sini untuk dual chargingnya itu modelnya BC SJ4000C dengan input 5 volt 2 ampere dan juga outputnya 4,2 volt per 0,75 ampere itu dikali 1 channel. Misalkan 2 channel itu bisa sampai di 8,4 volt per
dua sekian lah, mungkin per 2,5 ampere sekitar teman-teman kalau misalkan dua-duanya nyolok seperti itu. Dan sayang sekali kita nggak dapet ininya ya, charger sama baterainya sama batoknya, jadi kita ya manual sendiri, barang sendiri gitu buat ngecas kan, tapi worth it lah. Untuk charging dual dock juga udah fast charging, kita dikasih garansi lama juga, dan juga ini video terbebas buat sponsor ya teman. Ini oke, sekarang kita masukin beliau, kita masukin, karena ini nggak ada tempatnya dari awal beli. Ada tempatnya ini baterai, padahal mahalan orang tuanya ya guys. Nggak dapat baterai bos. Oke, seperti ini. Dan kita lipat aja, kita masukin lagi karena kita tidak pakai. Dan untuk boxnya dan juga ini baterai tinggal kita masukin lagi. Terus oke, mungkin terakhir ada ini teman, mana ya, video paham ini apa, tapi saya ini dapat dari pembelian 25 Alpha Edition teman, seperti untuk atlet games gitu. Teman, seperti itu tuh yang kita dapat. Selanjutnya nih yang terakhir kita review ya, sedikit berbeda teman-teman. Dia menggunakan strap tapi jaraknya itu sangat pendek teman-teman, mungkin sekitar 2 jarian, ini 2 jari lah kurang lebih, dan langsung diikat gini nanti teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih berhati-hati ya kalau jalan keluar. Jadi itu kalau di sini. Ini ya teman, oke, ini beratnya teman-teman ya, udah jauh. Seperti ini nih, dan ini juga tinggal dimasukin ke sini aja nih teman-teman. Oke ya, ya seperti ini, tinggal dimasukin ke sini aja. Dan juga seperti sama strap yang tadi ya, tinggal masukin ke sini. Oke, dan oke, sudah seperti itu. Kita buat jempol ya. Sekarang paham. Di sini udah langsung tertempel untuk buat tripod mountingnya seperti ini. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Mungkin hanya sekian ya, terus gimana segitu aja produk-produk yang bisa saya review dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition. Mungkin teman-teman nonton video ini dari awal sampai habis, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.